Halo, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA Fisika kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kalor, khususnya membahas tentang asas Black. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mendeskripsikan konsep asas Black dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghitung besarnya suhu kesetimbangan berdasarkan persamaan asas Black. Dalam asas Black dinyatakan bahwa jika dua zat yang suhunya tidak sama kita campur, maka zat yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor, sehingga suhunya akan turun. Sedangkan zat yang bersuhu rendah akan menyerap kalor, sehingga suhunya akan naik. Proses tersebut akan terjadi hingga mencapai titik kesetimbangan termal atau disebut sebagai suhu termal atau suhu kesetimbangan. Contoh yang sederhana bisa kita lakukan, misalnya kita memiliki air panas dan air dingin. Lalu kita campur ke dalam sebuah wadah kosong, maka campuran air panas dan air dingin tersebut akan menjadi air hangat. Berdasarkan asas Black tersebut, maka bisa kita tuliskan persamaan banyaknya kalor yang dilepas sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, bahwa untuk mencari jumlah kalor, kita bisa menghitung dengan cara massa dikali kalor jenis benda dikali perubahan suhu. Contoh soal. Air sebanyak 0,5 kg yang suhunya 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana yang terbuat dari aluminium dengan massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejana sebesar 25 derajat Celcius dan kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis air 4200 Joule kilogram derajat Celcius, maka berapa suhu kesetimbangan yang tercapai? Kita dapat tulis persamaannya, massa bejana 0,5 kg, massa air juga 0,5 kg. Suhu air 100 derajat Celcius, suhu bejana 25 derajat Celcius. Kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis bejana 900. Yang ditanya adalah suhu kesetimbangan atau suhu termal atau suhu campuran. Kita bisa masukkan persamaan Q dilepas sama dengan Q diterima atau kalor yang dilepas jumlahnya sama dengan kalor yang diterima. Kita masukkan rumus untuk jumlah kalor yang dilepas dalam hal ini adalah air karena air memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan bejana dari aluminium. Sedangkan kalor yang diterima itu dialami oleh bejana karena bejana suhunya lebih rendah. Kita masukkan nilainya. Untuk perubahan suhu air bisa kita cari dengan cara suhu air dikurangi suhu campuran. Suhu campuran inilah yang akan kita cari nantinya. Sedangkan untuk perubahan suhu pada bejana, kita tulis suhu campuran dikurangi suhu bejana. Kita masukkan nilainya, massa air 0,5, kalor jenis air 4200, untuk delta T-nya kita tulis suhu air 100 sesuai dengan yang di soal, dikurangi suhu campuran. Sama dengan massa bejana 0,5, kalor jenis bejana aluminium 900, perubahan suhu kita tulis suhu campuran dikurangi suhu bejana atau 25 derajat Celcius. 0,5 dikali 4200 hasilnya 2100. Lalu kita tulis, kita turunkan ke bawah 100 dikurangi suhu campuran. 0,5 dikali 900 hasilnya 450.
lalu suhu campuran dikurangi 25 kita turunkan. Jika ada penulisan secara matematika seperti ini, berarti cara menghitungnya 2100 dikali 100 dikurangi 2100 dikali suhu campuran atau dikalikan ke dalam. Hasilnya 210.000 dari 2100 dikali 100 hasilnya 210.000. Lalu 2100 dikurangi suhu campuran sama dengan 2100 suhu campuran. Sama dengan, di sini juga sama dihitung dikalikan ke dalam, 450 dikali suhu campuran hasilnya 450 suhu campuran dikurangi 11.250 berasal dari 450 dikurang 25. Kita kumpulkan nilai yang koefisiennya sama, suhu campuran dengan suhu campuran, maka salah satu harus pindah ruas. 450 kita pindah ke sebelah kiri, maka nilainya akan berubah dari negatif menjadi positif. Lalu yang dari kiri ke kanan nilainya juga dari negatif akan menjadi positif. Maka setelah terkumpul menjadi 1, 450 suhu campuran ditambah 2100 suhu campuran, ini bisa kita hitung jumlahnya adalah 2550 suhu campuran. Sedangkan yang 210.000 ditambah 11.250 sama dengan 221.250. Jika sudah seperti ini, maka bisa kita bagi. Suhu campuran bisa kita cari dengan cara 221.250 atau 221.250 dibagi 2.550. Maka diperoleh suhu campuran sebesar 86,76 derajat Celcius. Jadi bisa kita ketahui bahwa suhu kesetimbangannya adalah 86,76 derajat Celcius. Berdasarkan contoh soal tadi, mari kita coba kerjakan latihan soal berikut ini. Sebuah air bermassa 2 kg bersuhu 90 derajat Celcius dimasukkan ke dalam sebuah bejana yang terbuat dari besi bermassa 0,5 kg dan suhunya 4 derajat Celcius. Jika kalor jenis besi adalah 460 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis air adalah 4184 Joule per kilogram derajat Celcius, maka berapakah suhu kesetimbangannya? Yang kedua, carilah dari berbagai sumber, bisa berasal dari buku, internet, atau majalah, tentang siapa sebenarnya penemu asas Black dan tuliskan secara singkat profil atau riwayat hidupnya. Yang kedua, cari juga dari berbagai sumber tersebut satu buah contoh penerapan asas Black dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan secara ringkas contoh yang kalian pilih tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Tetaplah belajar dengan disiplin dan kreatif meskipun berada di rumah, sehingga walaupun kita di rumah, kita tetap dapat berprestasi. Tetap patuhi protokol kesehatan dan menerapkan 5M dimanapun kita berada. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan.